Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Triani Rizky Nurrohma dari kelompok 10 Praktikum Komputasi Statistik RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang resampling method. Apa sih teknik resampling itu? Teknik resampling dalam statistika adalah metode untuk menghemat waktu dan biaya dengan mengambil subsampel dari sebuah populasi, baik dengan atau tanpa pengulangan. Nah, berguna untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, dan lainnya. Nah, teknik ini memungkinkan estimasi distribusi nilai statistik deskriptif yang memberikan informasi akurasi atau hasil empiris dari pengujian statistik tanpa memerlukan asumsi distribusi normal atau ukuran sampel yang sangat besar. Nah, resampling juga mengurangi bias yang mungkin muncul karena ketergantungan pada satu sampel. Nah, salah satu metode resampling adalah jackknife yang bekerja dengan menghapus satu data dari sampel secara bergantian untuk menghitung mean atau median dan menghasilkan distribusi statistik sebanyak jumlah data dalam sampel itu sendiri. Nah, teknik jackknife ini bermanfaat dalam berbagai situasi, termasuk menurunkan model statistik, menangani model yang kompleks, atau meningkatkan presisi pengukuran, serta dapat digunakan secara umum untuk berbagai jenis statistik tanpa memerlukan formula tambahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi norm. R-norm. Nah, fungsi R-norm ini digunakan untuk menghasilkan data acak yang berdistribusi normal atau Gaussian. Nah, yang berarti ini adalah salah satu fungsi dasar dalam statistik untuk simulasi dan analisis data. Langsung saja ke live codingnya. Di sini saya mendefinisikan R-norm 20 mean sama dengan 60 dan standar deviasinya sama dengan 2,5. Langsung run saja. Nah, dan hasilnya segini. Nah, untuk N-nya sendiri adalah jumlah angka acak yang ingin dipilih atau yang akan saya hasilkan di sini adalah 20. Kemudian mean-nya atau mean-nya adalah rata-rata distribusi normal atau option default adalah 0. Nah, di sini rata-ratanya adalah 60 dan standar deviasinya adalah 2,5. Dan inilah hasilnya. Segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Jovin Pratiwi dengan NIM akhir 74. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang sampling data dan cara menghapus data. Yang pertama yaitu sampling. Nah, sampling itu adalah teknik penting dalam analisis data untuk memperoleh subset dari data atau populasi untuk analisis lebih lanjutnya. Nah, beberapa teknik yang sering digunakan yaitu sampling acak atau random sampling, sampling berstrata, cluster, sistematis, bertahap, tidak acak, snowball, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah contoh penggunaan dalam R-nya. Kita akan coba di R-nya. Oke, pertama kita akan mengunduh vektor datanya.
Di sini kita akan membuat vektor data, di mana di sini ada nilai 1 sampai nilai 10. Kemudian kita menggunakan setsheet 1, 2, 3, di mana fungsi setsheet ini untuk memberikan hasil sampling yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Terus kemudian ada sampel data. Di sampel itu kita akan memilih elemen secara acak dari vektor datanya itu 1 sampai 10. Kemudian di sini size-nya 5, di mana ini adalah jumlah elemen yang akan kita ambil. Ini kita parameternya tanpa ada perulangan atau replacement, di mana setiap angka diambil tidak akan muncul 2 kali. Di sini memberikan output 3, 10, 2, 8, 6, di mana di sini tidak ada hasil yang sama. Kemudian di sini kodenya sama juga, cuma di sini kita menggunakan replace sama dengan true. Dia akan mengaktifkan pengulangan dalam sampling. Nah, angka yang sudah diambil itu bisa diambil kembali. Sama seperti yang di atas, size-nya 5. Dan datanya yang dari sini data vektornya 1 sampai 10. Size yang kita ambil itu adalah 5. Kemudian kita print hasilnya dan kita mendapatkan output segini. Di mana ini memberikan hasil output sampel dengan perulangan. Kemudian penjelasannya setsheet-nya tadi sama, ini untuk mengatur nilai awal, untuk mengenerator angka acak, dan ini memastikan bahwa setiap kali kita menjalankan kode, kita melibatkan elemen acak yang hasilnya nanti dihasilkan akan konsisten dan dapat direproduksi. Kemudian di sini kita akan masuk ke menghapus data, di mana ini caranya tinjau dulu datanya x1 sampai xn. Kemudian jika nilai tetanya adalah data yang diperoleh dengan menghapus nilai xi dalam R, kita dapat memperoleh sebuah data hasil dari penghapusan pada indeks tertentu. Dan di sini ada contoh dalam R-nya, kita akan coba di R-nya. Membuat nilai vektor, nilainya 7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan menggunakan operator minus. Di mana di sini dia akan menghapus elemen pertama, yaitu indeks ke-1 dari vektor nilai, yaitu elemen pertama di sini adalah nilai 7, kemudian menghasilkan nilai output 8, 9, 10, di mana ini adalah vektor baru, hanya berisi elemen di indeks ke-2, 3, dan ke-4, yaitu mendapatkan nilai 8, 9, dan 10. Kemudian jika kita menghapus elemen kedua atau indeks kedua, maka nilai yang akan dihapus yaitu 8, dan di sini hanya ada indeks ke pertama, ketiga, dan keempat. Di mana di sini mendapatkan hasil 7, 8, dan 7, 9, dan 10, maaf. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Kumika Ruby dengan NIM 38 dan saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pertama yang mana kita akan menggunakan estimasi jackknife untuk Mayan. Oke, pertama kita inisialisasi data dulu.
Baik, pertama kita inisialisasi data dulu. Gunakan data cek 10, 20, 30, 40, 50. Lalu kita akan membuat fungsi untuk menghitung rata-rata menggunakan jackknife. Oke, ini function, masukkan datanya seperti ini. Lalu kita n itu sebanyak untuk jumlah dari panjang datanya. Lalu kita buat main original atau fungsi untuk menghitung main dari rata-rata datanya dulu. Lalu ada main untuk jackknife-nya untuk menghitung dari numeriknya itu. Baik, seperti ini. Lalu buat loopingnya mulai dari 1 hingga n. Ini kita data jack, atau kita untuk mengurangi datanya, bukan mengurangi, maksudnya untuk mundur dari datanya itu. Lalu kita panggil lagi fungsi main jackknife-nya. Lalu kita buat estimasi jackknife-nya dulu. Bikin fungsinya dulu. Kita cari main dari main jackknife-nya. Bias untuk bias dari rata-rata estimasi dikurangi dengan rata-rata originalnya atau rata-rata dari datanya. Lalu untuk variansinya jumlah dari bias pangkat 2 lalu dibagi jumlah data. Pangkat 2 lalu kita membuat list dari isinya main jackknife-nya dengan min estimasinya, bias dengan biasnya, variance dengan variance. Ini lalu kita tutup. Sudah. Lalu kita mau menghitung estimasinya dengan cara memasukkan parameter-parameternya. Melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Coba. Ini belum dimasukin tadi datanya.
Lalu dari didapatkan hasil untuk main dari jackknife dari 30, biasa itu 0 dan variansinya adalah 12,5. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Kita lanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang kasus 2. Nah, misalnya kita mempunyai data. Nah, data ini tuh terkait waktu dalam menyelesaikan sebuah proyek gitu. Nah, di sini ada 5 ya. Jadi 5 tim ini waktunya berbeda gitu. Nah, kita tuh pengen tahu waktu yang stabilnya itu berapa gitu, yang tengah-tengah itu berapa waktunya gitu. Itu kita bisa menggunakan jackknife sebenarnya. Ya, pertama ya kita tulis dulu ya apa algoritma jackknife-nya gitu kan. Di sini kita mau tahu median kan. Berarti jackknife median atau function kita buat pakai fungsi function, terus kita buat di sini. Nah, yang pertama itu kita butuh ya panjang datanya gitu kan, n length data di sini. Terus lanjut kita butuh median awalnya dari si data ini gitu. Karena di jackknife kan bakal apa ya, terjadi perulangan lah bisa bilang gitu ya. Terus di sini kita tetapkan juga variabel median jackknife yang akan berubah terus nantinya gitu. Di sini kita tetapkan dia numerik n aja dulu gitu. Nah, baru di sini terjadi perulangannya sebenarnya. For i in 1 sampai n ya jumlah datanya itu bakal terjadi perulangan. Nah, si step data ini kita namakan sebagai ini ya. Kita kurangi lalu kita tetapkan si median jackknife-nya ini menjadi median di data jack gitu. Lalu kita tutup perulangannya, terus lanjut. Nah, median jackknife estimate ini kita estimasi nilainya menggunakan median jackknife ini. Lalu lanjut kita hitung juga biasnya, jangan lupa median jackknife estimate ini dikurangin median original, itu dia biasnya gitulah, kayak semacam galat atau error. Nah, kalau varians ini juga kita perlu jumlahkan si median jackknife dikurangin median jackknife estimate. Nah, ini dikuadratkan gitu dibagi n seperti itu. Lalu lanjut kita buat list dari apa, dari median jackknife-nya itu. Oke. Nah, kalau udah selesai kan algoritmanya kita panggil aja gini kan, result median gitu. Kita coba datanya ini. Oke. Dan ini dia. Ternyata hasilnya median dari waktu penyelesaian itu adalah 16 dan satuannya itu jam gitu, dengan biasnya 1 dan variansnya 1 gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan gitu. Sebenarnya jackknife ini sangat apa ya, aplikatif dalam masalah sehari-hari gitu. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.